Halo para kreator muda kebanggaan Indonesia. Oke, dalam beberapa menit ke depan kita bakal bongkar tuntas semua rahasia dan strategi biar kamu bisa jadi juara di FLS3N Kria 2026. Misi kita bareng-bareng jelas banget. Kita mau sulap kekayaan tradisi yang kita punya jadi sebuah prestasi yang bikin bangga di panggung nasional. Semuanya itu, ya, berawal dari sini. Dari akar budaya kita yang kuat banget, dari kearifan lokal yang turun-temurun. Ini loh, DNA dari setiap karya-karya yang bakal lahir dari tangan kalian. Ini sumber kekuatan yang bikin karya kita nanti otentik, beda dari yang lain dan pastinya nggak ada duanya. Nah, pertanyaan terbesarnya sekarang, gimana caranya warisan yang keren ini bisa kalian ubah jadi sebuah karya mainan yang bukan cuma bagus di mata, tapi juga bisa menaklukkan hati para juri? Oke, tantangan inilah yang akan kita pecahkan sama-sama. Yuk kita mulai petualangannya. Langkah pertama, dan ini yang paling fundamental. Kita harus paham betul apa itu jiwa kria. Soalnya gini, sebelum tangan kita mulai kerja, pikiran kita harus ngerti dulu filosofinya. Ini dia definisi resminya. Coba deh, ingat 4 kata kunci ini. Keterampilan, ketekunan, estetika, dan fungsional. Kompetisi ini bukan sekedar tugas prakarya biasa ya. Ini adalah pembuktian disiplin seni. 4 pilar inilah yang bakal jadi rapor karya kalian di mata para juri nanti. Jadi, intinya gini, kita itu nggak lagi ngerakit produk, kita lagi melahirkan sebuah karya handmade yang punya nyawa, punya cerita, dan yang paling penting, nunjukin keahlian tangan atau craftsmanship tingkat dewa. Percaya deh, juri bisa lihat jejak keseriusan kalian di setiap detailnya. Oke, filosofinya udah dapat. Sekarang, waktunya kita buka peta. Anggap aja kriteria penilaian ini adalah cetak biru yang bakal nuntun setiap langkah kalian, dari awal sampai akhir, biar kita bisa sampai ke podium juara. Nah, perhatiin baik-baik ya, angka-angka ini adalah kuncinya. Estetika atau keindahan itu jadi rajanya, dengan bobot 30%. Terus diikuti sama kerapihan dan kreativitas, kekuatannya sama-sama 25%. Ini sinyal jelas banget kemana energi terbesar kita harus fokus. Coba kita bedah ya. Estetika itu bukan cuma cantik, tapi apakah karyamu punya karakter yang kuat? Kerapihan artinya juri bakal ngezoom sedekat apa sambungan karyamu, sehalus apa permukaannya. Dan kreativitas? Mereka itu nyari yang cerdas, bukan yang ribet. Mekanisme gerak yang sederhana tapi nggak kepikiran sama orang lain, itu bisa jadi pemenangnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang bakal jadi pembeda utama, yang bisa jadi senjata rahasia kalian, material. Inilah harta karun yang mungkin selama ini ada di sekitar rumahmu. Tulis angka ini gede-gede di buku catatanmu. 80%. Ini adalah aturan emas yang nggak bisa ditawar. Minimal 80% dari karyamu itu wajib, kudu, harus terbuat dari material alam. Yang 20% sisanya, itu cuma buat pendukung kecil-kecilan kayak lem atau pernis. Jangan sampai salah strategi di sini ya. Dan coba deh lihat, negara kita ini kan ibarat supermarket material alam raksasa. Dari kayu pule yang gampang diukir, bambu apus yang lentur buat pegas alami, sampai pelepah pisang buat dapat tekstur unik. Tugas pertama kalian setelah ini, coba keliling daerahmu, cari material khas di sana, dan jadikan itu bintang utama di karyamu. Oke, siap-siap, kita masuk ke bagian favorit saya nih. Di sini, saya bakal bagiin beberapa trik teknis semacam rahasia dapur dari para maestro yang bakal langsung naikin level karyamu dari yang tadinya bagus jadi luar biasa. Ingat, poin kualitas material itu bukan cuma soal milih bahan, tapi juga soal ketahanannya. Biar karyamu awet dan gak jamuran, coba deh rendam bambu atau rotanmu. Terus, setelah diwarnai, jangan biarin warnanya pudar. Kunci pakai tawas kalau mau warnanya tetap cerah, atau pakai tunjung buat dapat efek warna klasik yang lebih gelap. Ini detil kecil yang membedakan amatir sama profesional. Lupain deh cat kalengan dari toko. Seorang juara sejati itu melukis dengan warna-warna dari Ibu Pertiwi. Kunyit buat kuning keemasan, daun suji buat hijau segar, secang buat merah marun. Rahasianya, amplas permukaan material sampai super halus biar pigmen warnanya itu meresap sempurna, bukan cuma nempel di luar. Teknik ini dijamin langsung melejitkan skor estetika dan kreativitas kamu.
Nah, slide ini ngerangkum pola pikir seorang juara dengan sempurna. Tiap kamu mau bikin sesuatu, coba tanya ke diri sendiri. Bisa nggak ya ini dibuat dengan cara alami? Daripada pakai paku, bisa nggak pakai pasak bambu? Daripada pegas dari kawat, bisa nggak pakai kelenturan bambu? Ingat, setiap kali kamu milih solusi alami, kamu lagi nambahin poin buat diri sendiri. Oke, karya terbaik sudah di tangan. Keren banget, tapi perjuangan belum selesai. Ingat ya, seleksi awal itu online. Artinya, video 5 menit ini adalah satu-satunya panggung buat kamu. Ini kesempatanmu buat ngobrol langsung dan meyakinkan para juri. Jangan rekam asal-asalan. Ikutin resep video juara ini, buka dengan cerita di balik karyamu. Ajak juri jalan-jalan ke kebun buat lihat bahan mentahnya. Tunjukin proses kerjamu pakai time-lapse, tapi pelanin kameranya pas kamu lagi ngerjain bagian paling susah. Pamerin cara kerjanya, terus tutup dengan apa yang kamu pelajari. Ini bukan cuma video, ini adalah presentasi seorang pemenang. Sekarang dengerin baik-baik, ini pesan rahasia, anggap aja bocoran langsung dari ruang penjurian. Mereka itu nyari karya yang jujur buatan tanganmu, bukan karya sempurna buatan pembimbingmu. Sedikit ketidaksempurnaan yang nunjukin perjuangan kamu pas belajar, itu malah dapat nilai lebih. Kuncinya cuma 2, jujur dan otentik. Pada akhirnya, kompetisi ini jauh lebih besar dari sekedar bikin mainan. Ini tentang menjadi pewaris dan pencerita budaya. Di tangan kalian ada potensi ribuan jenis kayu, bambu, dan daun dari seluruh Indonesia. Jadi pertanyaannya bukan lagi, bisa nggak kamu juara? Tapi, kisah apa dari negerimu yang akan kamu hidupkan kembali lewat karyamu? Selamat berkarya, para juara masa depan.